Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala. Bahwasanya nikmat yang paling utama bagi orang yang beriman adalah nikmat bisa beramal saleh. Ini kita pahami betul. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi nilainya dibandingkan nikmat bisa beramal saleh. Orang yang sehat belum tentu sehatnya dipakai beramal saleh. Orang yang hartanya melimpah belum tentu harta melimpahnya dipakai beramal saleh. Tapi kalau orang sudah bisa beramal soleh, sesungguhnya ia telah meraih kenikmatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang pertama adalah nikmat bisa beramal soleh. Ini yang pertama. Maka kita harus mensyukurinya. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cara mensyukuri nikmat bisa beramal soleh supaya Allah memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan yang berikutnya adalah dengan istiqomah. Ternyata apa? Kalau Allah sudah meletakkan kenikmatan kita bisa beramal soleh, bisa melaksanakan sholat subuh misalnya berjamaah setiap hari seperti ini, maka cara mensyukurinya adalah dengan cara istiqomah. Apa istiqomah itu artinya, Pak? Continue. Ajab. Continue. Apalagi, Pak? Ada yang anak atau istrinya namanya istiqomah. Istiqomah itu apa artinya? Ajab, continue, terus menerus. Apalagi? Konsisten. Rutin. Ya. Kalau kita sudah diberikan kenikmatan bisa sholat subuh berjamaah, Allah tidak kasih kepada semua orang kekuatan itu. Maka disyukurilah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya. Bagaimana caranya? Dengan istiqomah, terus menerus kita kuatkan. Kalau orang sudah terbiasa tidak bangun subuh, sholat subuh yang kita lakukan ini awalnya menjadi beban, lama-lama akan berubah menjadi kebutuhan. Ada yang sudah bisa merasakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Furqan ini sebagai kebutuhan, Pak? Insya Allah. Pernah enggak ada yang ketinggalan sholat subuh berjamaah di Al-Furqan sini? Rencananya kepingin bangun sholat tahajud jam 3, habis itu nanti datang ke Masjid Al-Furqan sholat subuh berjamaah. Ternyata niatnya bangun jam 3, bangunnya ternyata jam 8. Kelewatan enggak itu? Kelewatan enggak, Pak? Nyesel enggak kalau seperti itu? Kalau ada orang nyesel dia kelewatan sholat subuhnya, sebenarnya itu orang yang imannya sangat bagus. Man sarrahu hasanatu wa sa'atu sayi'atu fahuwal mu'min. Orang beriman itu ada dua cirinya. Yang pertama, kalau berbuat satu amal soleh, hatinya bahagia, senang. Namun keburukannya itu adalah ketika ia berbuat satu dosa dan maksiat, sayi'atu. Maka coba kita lihat jamaah. Kita sholat subuh berjamaah itu kira-kira senang atau sedih, Pak? Mari kita cek iman kita dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Orang beriman itu kalau dia
bagus imannya, ketika beramal soleh hatinya merasa bahagia. Sholat subuh ini amal soleh atau amal salah? Amal soleh. Sekarang coba kita cek, apakah bapak ibu duduk di sini melaksanakan sholat subuh kemudian dibarengi dengan ngaji seperti ini bahagia atau susah? Bahagia. Ternyata kalau memang benar-benar bapak bahagia bisa sholat subuh berjamaah, bisa duduk dalam majelis taklim seperti ini, itu artinya fahuwan mukmin, kata Rasulullah. Itulah orang yang imannya bagus. Begitu Pak cara ngecek. Ibu-ibu ada ini? Ibu-ibu ada? Ya. Coba kita cek. Cuman Rasulullah mengatakan begini, iman itu tidak netep. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Coba kita lihat tadi, ciri orang yang beriman itu ketika beramal soleh hatinya bahagia. Ketika di masjid mungkin iman kita masih sempurna Pak, iman kita masih naik, iman kita masih kuat. Belum tentu ketika kita nanti di jalan raya sampai kita pulang, belum tentu. Karena apa tadi kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ibu-ibu sholat subuh berjamaah, ikut pengajian, senang, sempurna imannya, kuat imannya. Begitu sampai rumah, melihat di dapur itu cucian piring banyak, cucian piring. Nyuci piring itu kira-kira amal soleh atau amal salah? Amal soleh. Kalau orang imannya bagus, ketika beramal soleh dia bahagia. Kira-kira nyuci piring itu bagi ibu-ibu itu menyenangkan atau mengesalkan Pak? Kalau sudah tahu ilmunya, orang yang imannya bagus itu ternyata kalau beramal soleh hatinya bahagia. Karena mencuci piring ini amal soleh, mencuci piring dapat pahala. Setiap kali mencuci piring dia bisa tersenyum-senyum itu Pak. Ya, bahkan suatu saat kalau di dapurnya itu tidak ada piring sama sekali, malah dia sedih, ya Allah, kok nggak ada piring kotor, padahal saya kepengen dapat pahala. Ada yang sampai seperti itu Pak, istrinya tingkatan imannya ada. Nah itu top luar biasa. Karena kebanyakan zaman sekarang ini malah kebalik. Ya. Begitu pahala banyak sekali ditawarkan oleh Allah lewat piring kotor yang menumpuk di dapurnya. Kalau nyuci piring satu masih bisa tersenyum, nyuci piring dua masih bisa tersenyum. Begitu sudah masuk piring yang ke-15, sudah belas gak ada senyumnya sama sekali. Nah ini kalau kita bisa menyikapi bagaimana beramal soleh itu kita jadikan kebutuhan, maka tidak ada yang berat dalam hidup kita ini. Tidak ada yang berat. Sholat subuh bagi orang yang sudah merasa ini kebutuhan, maka dia akan ringan datang sholat subuh berjamaah karena sudah menjadi kebutuhan. Sama kayak nyuci piring, maka ibu-ibu saya sering mengajari bagaimana membuat pekerjaan-pekerjaan rumah, nyuci piring, masak, nyetrika, itu sebagai kebutuhan, sehingga tidak akan capek merasa itu adalah beban. Karena orang beriman tadi ciri-cirinya apabila dia beramal soleh hatinya bahagia. Itu Pak ya. Jadi nyuci piring, bersih-bersih, nyapu-nyapu, bagaimana itu disikapi menjadi kebutuhan. Cuci piring dapat pahala enggak? Dapat. Cuci piring satu dengan cuci piring dua, pahalanya banyak mana Pak? Karena Allah sampaikan, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsaliyah, 10 pahala kebaikan. Orang kalau nyuci piring karena itu adalah amal soleh, hadisnya juga jelas, at-tahuru satrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ternyata nyuci piring itu adalah kebersihan yang kemudian mengamalkan iman. Orang mencuci satu piring dapat 10 pahala kebaikan. Kalau 2 piring berarti dapat berapa? 3 piring. Semakin banyak piring yang dicuci semakin banyak
Kira-kira semakin senang atau semakin sedih kalau pahalanya semakin banyak, Pak? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Cuman terkadang tadi kalau mencuci piring itu dianggap sebagai beban, maka akan semakin berat kehidupannya. Ya Allah, nasib saya ini setiap hari kok cuci piring terus. Itu Bu ya. Bisa disikapi Bu ya. Mencuci piring dianggap sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Begitu pula kita, para suami, bapak-bapak. Bekerja apapun tempat kita bekerja, dimanapun, kalau itu kita anggap sebagai kebutuhan, maka tidak ada yang berat. Karena bekerja kita, menghidupi keluarga kita, memberikan maisha kepada keluarga kita, itu dapat pahala, tanggung jawab kita. Maka inilah, jemaah sekalian dirahmati Allah, saya sampaikan kembali, nikmat yang paling utama bagi orang yang beriman adalah nikmat diberikan kekuatan bisa beramal saleh. Maka disyukuri dengan istiqomah. Yang kedua, nikmat yang utama yang berikutnya adalah ketika kita diberikan kemudian berkumpul dengan orang-orang saleh. Ada yang pernah tahu obat hati itu ada 5 perkaranya? Di dalam kitab At-Tibyan ya, karangan Syekh Imam An-Nawawi, beliau nyampaikan ada 5 obat hati agar hatinya tidak cenderung kepada kemaksiatan, agar hatinya tidak tumbuh penyakit-penyakit yang membawa kepada maksiat dan dosa. Maka ada 5. Apa saja itu, Pak? Yang pernah mendengar? Ada bahasa Jawanya juga ada. Tombo ati iku 5 perkara nih. Betul? Yang pertama apa? Maca Quran ing maknane, membaca Al-Quran dan maknanya. Maka kita harus membaca Al-Quran dan mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya, kemudian mentadabburinya. Maka ini nggak bisa dilakukan sendirian, Pak. Maka harus datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, ngaji bareng. Ini yang pertama. Khawatirnya kalau orang dia ngaji sendirian tidak tahu, salah dalam menafsirkan. Maka yang pertama, kalau ingin hati kita sehat, hati kita senantiasa terjaga dari dosa dan kemaksiatan, datang ke majelis taklim seperti ini diantaranya. Maca Quran ing maknane, baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat wengi lakonono, membiasakan sholat malam. Ya, di antaranya sholat tahajud. Kalau tidak kuat 8 rakaat ditambah 3 witir, ya minimal ya 2 rakaat tambah 1 witir. Kalau tidak bisa sholat lain, sholat malam, sholat tahajud setiap malam, minimal 1 minggu sekali, Pak. Sekiranya Bapak yang tidak sibuk itu hari apa kira-kira? Malam bangun sholat tahajud. Kalau nggak bisa setiap malam, sholat malamnya, sholat tahajudnya, maka berapa hari tadi? 1 minggu sekali. Kalau nggak bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali berarti ya. Ambil waktu yang mana Bapak Ibu itu kondisinya fresh, lagi mood, lagi seneng-senengnya. Biasanya tanggal-tanggal berapa itu? Tanggal muda, habis gajian dapat uang, ya Allah, saya dapat gajian, saya mau tahajud nanti malam ya Allah. Minimal 1 bulan sekali. Daripada nggak pernah tahajud sama sekali selama 1 bulan, masih mending. Jadi tahajudnya setiap tanggal muda. Ini pertama ibu-ibu, kalau tanggal muda kan biasanya hatinya berbunga-bunga, senang, gembira. Ya, tahajud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau 1 bulan sekali nggak bisa, saya mau bilang setahun sekali nggak berani. Tapi masih mending daripada nggak tahajud sama sekali, nggak sholat malam sama sekali dalam setahun. Minimal lah sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk sholat lain, sholat malam. Tapi bahasa Jawanya kok cek nemeni gitu ya. Kalau tahajud itu menjadi satu kebutuhan, bukan lagi beban. Orang kalau kelewatan sholat tahajud maka dia akan sedih.
Sudah sampaikah kita sampai titik yang seperti itu? Nggak tahajud, sedihnya luar biasa. Ya. Masya Allah, kalau ada orang yang sudah sampai tingkat imannya, kelewatan malamnya tidak bangun tahajud, sedih. Itu orang Masya Allah, imannya benar-benar sempurna itu insya Allah. Sebenarnya kita ini Pak, kan sudah diberikan, dibangunkan oleh Allah sebenarnya. Coba, kadang kita ini, Allah ingin memberikan hidayah kebaikan kepada kita Pak. Dengan cara apa? Biasanya mungkin jam 3, setengah 4, kita kepingin buang air kecil. Ini sebenarnya tawaran dari Allah. Allah sudah membangunkan kita, tinggal kita mau menindaklanjuti atau enggak. Ada orang yang ketika dia setengah 4 kepingin buang air kecil, dia ke kamar mandi sekaligus dia ambil air wudhu, kemudian dia membentangkan sajadahnya, ia sujud kepada roh Tuhannya sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Ada juga yang ketika ia bangun setengah 4 kepingin dia buang air kecil, ternyata setelah buang air kecil mau wudhu eman, daripada gak bisa tidur lagi, malah kalau wudhu kena air gak bisa ngantuk. Akhirnya gak disolat tahajud. Ada yang seperti itu. Ada yang pernah merasakan seperti itu Pak? Jawab dalam hati aja. Sebenarnya Allah sudah bangunkan kita ya. Maka kalau kita sudah bisa bangun jam 3, setengah 4, jangan cepet-cepet tidur lagi. Minimal lah 2 rakaat tambah 1 witir. Minimal, habis itu tidur lagi sampai subuh. Minimal ya, sholat wengi. Ternyata sholat malam ini akan menjaga hati kita agar hati kita tidak berpenyakitan, selalu kepengen terus menerus berbuat maksiat dan dosa. Yang ketiga apa Pak? Itu yang terakhir nanti. Yang ketiga, iku weteng engkang luwe, memperbanyak puasa. Apa? Yang pertama yaumiyahnya. Puasa hariannya apa? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Besoknya berpuasa lagi. Maka ternyata puasa itu menjaga hati kita dari penyakit. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bil 'abdu minan nar, yang akan membentengi orang yang berpuasa itu dari api neraka. Ternyata Pak, yang mengekang diri kita dari kemaksiatan dan dosa, mata tidak mudah bermaksiat, telinga tidak mudah bermaksiat, lisan tidak mudah bermaksiat, itu ternyata puasa yang akan membentengi diri kita dari amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau nggak bisa puasa Daud, maka usbuiyahnya, mingguannya, apa itu? Senin Kemis. Kalau nggak bisa Senin Kemis, puasa syahriahnya, bulanannya. Ada setiap bulan namanya puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Kalau nggak bisa sebulan sekali puasa, setahun sekali. Puasa apa namanya Pak? Ramadan. Daripada nggak puasa, mending setahun sekali, lumayan itu ya. Jadi nggak pernah mencicipi rasanya puasa sunnah jadinya ya. Yang berikutnya yang keberapa ini? Keempat. Apa yang keempat? Zikir wengi engkang suwe, perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ternyata dengan kita banyak berzikir kepada Allah, terutama saat di malam hari, hati kita akan menjadi tenang. Maka zikir ini makna tatmainnul qulub, membuat hati kita tenang, tidak selalu resah dan gelisah kepengen berbuat keburukan, maksiat dan dosa. Hati kita akan terarah kepada ketaatan, kepada amal soleh, kepada kebaikan. Ini maknanya tatmainnul qulub, sehingga hati kita ini tenang, tidak kepengen berbuat keburukan, kemaksiatan dan dosa. Yang mengawal ya akhlak dan sikap kita adalah ingat kita kepada Allah. Maka jadikan zikir itu adalah satu amalan yang senantiasa membasahi lisan kita. Keluar rumah, baca doa. Nanti kemudian saat di jalan, baca doa.
Kalau zikir mungkin tadi itu apa diantaranya? Ya banyak kita wirid zikir saat sebelum ya tidur itu. Di antaranya baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apalagi baca 3 kul sebelum tidur. Ya, surah Al-Mulk. Ini yang kita baca saat di malam hari untuk mengawal diri kita dari rusaknya hati kita. Ya. Maka tidak kita sia-siakan malam kita itu dengan perkara yang tidak ada gunanya. Yang terakhir apa Pak? Wong kang soleh kumpolono. Ini yang tadi saya sampaikan, nikmat yang kedua ini. Setelah kita diberikan kekuatan nikmat bisa beramal soleh, maka nikmat yang kedua adalah syukur kita ini diberikan kemudian bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ini menjadi penting dan diletakkan di terakhir. Pak, kalau sekiranya kita ini lemah dalam masalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maca Quran ing maknane, jika kita lemah membaca Quran dan maknanya, jika kita ini lemah melaksanakan sholat malam, jika kita ini lemah melaksanakan zikir malam, jika kita ini lemah senantiasa berpuasa, tapi jangan lemah yang terakhir Pak. Karena ini benteng yang terakhir ini. Wong kang soleh kumpulono. Berkumpul dengan orang soleh ini benteng kita. Kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dia tidak pernah melakukan, tapi jangan sampai meninggalkan yang nomor 5, maka lepaslah semuanya. Benteng untuk hatinya tidak berpenyakitan sudah akan sirna. Tidak ada lagi benteng. Tidak ada lagi obat yang bisa mengobati hatinya. Maka bertemu, berkawan, bergaul dengan orang-orang soleh, ini adalah menjadi obat dari hati kita sehingga terjaga dari penyakit. Kenapa demikian? Ternyata Rasulullah menyampaikan begini, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sangat ditentukan oleh khalil. Khalilihi, apa khalil? Teman dekat. Saya ulang. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Maka pesan Rasulullah, falyandur ahadukum man yukhalilu. Perhatikanlah siapa teman dekat kalian, kata Rasulullah. Karena teman dekat itu akan mempengaruhi agama kita. Ternyata apa? Teman dekat itu adalah orang yang sangat mempengaruhi agama kita ini bagus atau jeleknya. Amalan kita ini amalan taat atau amalan maksiat. Amalan kita ini amalan yang nilainya pahala atau nilainya dosa sangat ditentukan oleh teman dekat. Betul Pak? Coba kita lihat. Bapak bisa duduk di tempat ini. Ada informasi dari mana? Ada informasi dari WA. Karena Bapak yang ada dalam grup WA itu adalah orang-orang yang saleh. Tahu enggak? Ternyata di suatu tempat juga ada kumpul orang-orang yang salah. Kenapa? Karena dia grupnya bersama orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya. Maka bersyukurlah kita ketika Allah memberikan kemudahan bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Wong kang soleh kumpul. Coba dilihat Pak. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Tugas kita ini ada 2 dalam ayat itu. Orang beriman diberikan tugas oleh Allah melakukan 2 hal. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaknya engkau senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang di atas kebenaran. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah di dunia ini yang pertama bertakwa kepada
Allah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua apa perintahnya? Wa kunu ma'as shadiqin. Apa itu? Disuruh bergaul, berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang saleh. Maka tolong Pak, direnungkan betul. Kalau Allah mendatangkan kita orang soleh satu saja di samping kita, itu sebenarnya Allah telah memberikan anugerah nikmat yang sangat besar kepada kita. Maka disyukuri. Satu orang soleh yang Allah hadirkan kepada kita, itu anugerah yang besar dari Allah. Bisa jadi asbab orang soleh yang Allah hadirkan di samping kita ini akan memudahkan kita nanti masuk ke dalam surganya, Pak. Apalagi orang soleh sebanyak ini. Orang soleh itu ciri-cirinya ketika Allah memanggil dia untuk melaksanakan sholat, dia bergegas cepat-cepat mendatangi panggilan Allah. Seperti itu, Pak. Di samping kiri kanan Bapak ini, saya sangat yakin ini adalah orang-orang yang soleh, Pak. Maka jangan tinggalkan mereka. Walaupun terkadang ada sedikit ruwet-ruwetnya, tidak apa-apa ya. Orang namanya manusia itu Pak, kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un. Semua manusia pasti punya salah. Kita harus siap ketika berteman dengan orang-orang soleh. Kita pun harus siap dengan salah-salahnya, karena gak ada manusia yang sempurna. Ulama, kiai, ustadz ya, tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka harus bersabar saat kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak punya teman yang sudah pertemanannya lebih dari setahun ya. Kira-kira apakah selama setahun lebih itu temannya tidak pernah berbuat sama sekali kesalahan? Ada enggak? Enggak ada. Seperti kita berumah tangga. Ketika kita berumah tangga ingin mencari pasangan yang tidak pernah salah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, kullu ibni Adam khata'un. Semua manusia pasti punya salah. Ada nggak yang pengantin baru Pak di sini Pak, yang duduk di sini? Mana orangnya? Yang pengantin baru. Dari mulai menikah sampai sekarang, kira-kira istrinya pernah berbuat salah atau belum pernah berbuat salah sama sekali? Coba diingat-ingat Pak, istrinya. Mas, kamu sudah menikah Mas? Belum ini? Masih bujang ya? Masya Allah, ini masih bujang tapi mau sholat subuh berjamaah Mas. Ini menantu idaman saya seperti ini. Masih muda, sholat subuh berjamaah. Tadi malam saya ngisi di suatu tempat, di masjid, saya sampaikan, yang imami itu masih bujang. Masya Allah, suaranya juga bagus. Saya nanya, masih bujang dia? Ternyata ya. Nah, sholat subuh berjamaah itu adalah idaman orang tua ketika ingin mencari menantu untuk anaknya. Tidak banyak orang yang bujang, belum menikah, sholat subuh berjamaah, luar biasa. Coba Bapak bisa hitung berapa orang di sini yang masih bujang. Paling cuma satu saja. Oh. Nah ini pentingnya ini. Ternyata kumpul dengan orang-orang soleh itu akan menjaga agama kita. Tolong yang sabar. Kalau temannya toh berbuat satu kesalahan, dimaafkan. Kan terkadang kita ini punya teman Pak, dari mulai ketemu sampai berpisah tidak pernah ngomong, diam aja orangnya. Ada yang seperti itu. Ya itu dimaklumi karena memang dia orangnya nggak suka ngomong. Ada teman dari mulai ketemu sampai nanti kita mau pulang, kita nggak punya kesempatan ngomong, belas dia aja yang ngomong terus menerus. Jadi apa? Coba ada grupnya enggak ini, grup WA. Dari mulai admin memasukkan dia ke grup WA, belas tidak pernah komentar juga ada begitu. Ada yang setiap hari sampai puluhan kali dia aja yang besar di grup itu juga ada. Ya memang manusia begitu. Kita ini tidak usah kaget. Sama kalau kita mau berkeluarga. Ini Mas yang belum menikah ya. Kalau sampean mau mencari istri yang tidak punya salah, sampean tidak akan pernah menikah Mas.
Karena kodratnya manusia itu kata Rasulullah kullu ibni Adam khotoun. Maka jangan pernah mencari pasangan yang tidak pernah punya salah, tidak ada. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tidak ada. Tapi sikapilah kesalahan, kekurangan pasangan kita dengan sempurnanya akhlak kita. Ini yang benar. Justru terkadang dari salahnya pasangan kita lebih dimudahkan oleh Allah masuk surga. Masih ingat dulu Pak, di antara syarat masuk surga itu apa? Surat Ali Imran 134. Saya pernah menyampaikan di sini. Kalau ingin masuk surga, Allah sebut dalam ayat itu surat Ali Imran 134, wal afina anin nas. Di antara orang yang nanti akan menempati surga adalah ciri-cirinya ketika di dunia suka memberi maaf kesalahan orang lain. Apa Pak? Suka memberi maaf. Ternyata kalau kita ingin masuk surga harus sering-sering memberi maaf atas kesalahan orang lain. Berarti kita ini masuk surga membutuhkan siapa Pak? Orang lain yang bagaimana? Yang salah. Ternyata untuk bisa masuk surga butuh orang lain yang ruwet. Jadi kalau teman bapak ruwet sering salah, istri bapak ruwet sering salah, tidak usah kemudian susah. Ingatlah ayat Allah ini, wal afina anin nas. Kalau istrinya sering berbuat salah, cepat-cepat dimaafkan. Ya Allah, ini kesempatan saya untuk meraih surgamu ya Allah. Kalau kemudian anaknya salah, temannya salah, kesempatan untuk kita memberikan maaf agar kita ini mudah masuk surga. Loh, mau masuk surga saja butuh orang salah Pak. Berarti orang yang salah, orang yang ruwet, orang yang rusak itu penting untuk kehidupan kita. Betul? Maka bersyukurlah kalau mendapatkan istri yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering-sering salah, tidak apa-apa. Maka bapak itu akan artinya mudah masuk surga. Gitu Pak ya. Malah bingung, istrinya nggak pernah salah, anak-anaknya nggak pernah salah, teman-temannya nggak pernah salah. Dan terus bagaimana cara mengamalkan ayat ini, wal afina anin nas? Kalau ingin masuk surga, hendaknya banyak memberi maaf. Dan terus bagaimana orang istrinya nggak pernah salah, anaknya nggak pernah salah, teman-temannya nggak pernah salah. Dan terus bagaimana cara mengamalkan untuk memberi maaf orang lain ini? Nggak mungkin orang lain di jalan raya tiba-tiba ya sampean pegang, sini kamu tak maafin ya, nggak bisa. Ya memang orang yang sering berbuat salah kepada kita ini ada tiga. Yang pertama itu min azwajikum, istri-istri kalian. Yang kedua auladikum, anak-anak kalian. Yang ketiga itu adalah teman dekat kita. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kalau istri dan anak, surat At-Taghabun ayat 14. Itu Pak ya. Menyikapi segala sesuatu peristiwa yang ada di sekitar kita harus dengan ilmu, tidak boleh disikapi dengan nafsu. Kalau melihat orang di sekitarnya berbuat satu kesalahan, ingat, ini peluang emas agar saya ini bisa memberi maaf. Kalau melihat orang lain berbuat salah, kemudian ia berkeluh kesah, ya Allah nasib saya, ketemu istri ruwetnya luar biasa, ketemu anak usreknya luar biasa, ketemu teman juga tidak sama, tidak lain, sama saja. Kalau seperti itu akan berkeluh kesah. Tapi kalau pikirannya langsung kepada Al-Quran surah Ali Imran 134, ya Allah istri saya salah, kesempatan emas untuk saya memberi maaf ya Allah, supaya saya masuk ke dalam surgamu dengan mudah ya Allah. Ya Allah anak saya salah ya Allah, kesempatan saya memberikan maaf agar kemudian saya mudah masuk ke dalam surgamu ya Allah. Teman-teman saya berbuat salah ya Allah, saya beri maaf ya Allah, karena ini perintahmu dalam Al-Quran ya Allah, agar saya mudah meraih ridho dan surgamu ya Allah. Berarti Pak, jangan kaget kalau istrinya berbuat salah, anak-anaknya berbuat salah, teman-temannya berbuat salah. Kesempatan kita untuk memberi maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.
Saya doakan mudah-mudahan semuanya antum-antuna Bapak Ibu yang duduk di sini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, istiqomah selalu dan jangan bosan-bosan sholat subuh berjamaah terutama hari Ahad. Kita duduk bersama untuk kita tadi berkumpul dengan orang-orang soleh yang menemani Bapak di surga itu pertama keluarganya, yang kedua juga teman-temannya di kiri kanannya ini. Maka jangan bosan-bosan ya menjalin silaturahmi ini. Jangan sampai kemudian satu sama lain saling meninggalkan. Kalau toh ada masalah-masalah kecil, jangan saling ada rasa dendam, tapi saling memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri dengan doa. Baiklah. Monggo. Maju. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, ini ceritanya begini. Niatnya sudah mau sholat subuh berjamaah. Nah, mau berangkat itu sakit perut, terus buang air besar. Dan sampai sini Terlambat. sholat subuh berjamaahnya udah selesai. Apakah Dapat pahala. masih dapat pahala jemaah sholat subuhnya Ustaz? Tapi dia biasa sholat subuh berjamaah. Biasa sholat subuh berjamaah. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jika memang ia tidak sengaja, tidak berniat ingin meninggalkan sholat subuh berjamaah dengan sengaja, maka insya Allah dia dapat karena dia kebiasaannya. Orang yang sakit pun ketika dia sudah biasa setiap hari sholat subuh berjamaah dan dia punya niat yang sangat kuat kepengen sholat subuh berjamaah, ketika masa sakitnya pun Allah tetap memberikan pahala sebagaimana ia melakukan kebaikan sehari-harinya. Itulah murahnya Allah. Ya, maka di antara kemurahan Allah di dalam memberikan pahala, apa yang kita lakukan, kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan, suatu saat kita nggak bisa melakukan bukan dengan kesengajaan, Allah akan kasih terus pahalanya, Insya Allah. Ya, makanya inilah pentingnya kita istiqomah. Dulu udah pernah saya sampaikan, bahkan bukan hanya itu saja Pak. Akhir hayat kita itu pun akan ditentukan oleh keistiqomahan kita dalam satu amal. Waktu itu surat An-Nahl ayat 28 dan 32. Orang nanti itu akan meninggal dunia sesuai kebiasaan amalnya. Rajulun mata ala ma'asya'alaih. Orang nanti itu akan mati sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya apa yang dilakukan. Maka ada orang yang meninggal saat ia sujud di dalam sholatnya karena kebiasaannya ia sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang meninggal dunia, mohon maaf, dalam keadaan minum minuman keras juga ada, karena memang kebiasaannya waktunya dihabiskan untuk minum minuman keras. Tergantung amalan kita ini apa, rutinitas kita. Ya, maka ini mohon maaf, sudah menikah belum? Sudah sekali. Memang mau berapa kali ya? Sekali lah. Oh, Sekali-sekali. dalam Al-Quran itu boleh kok Pak. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Monggo kalian menikah dengan wanita yang engkau sukai. Masna, berapa ini? Berapa? Masna, 2. Wasulasa, berapa? 3. Waruba. 4. Ada yang sudah? Belum. Loh, menikah dalam, kalau ada orang menikah 2 nggak boleh dicaci, orang menikah 3 nggak boleh dimaki, waruba berapa? 4 nggak boleh dibenci. Orang Allah aja membolehkan dalam Al-Quran. Allah nggak membenci orang yang istrinya 2, 3 atau 4. Tapi kalau ada orang yang menikah 1 jangan dibully, cemen kamu, nggak boleh. Orang dalam Al-Quran ada. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan.
Jika engkau takut, maka fawahidatan, satu saja. Jadi orang-orang yang takut itu Pak, ya jangan sampai istrinya dua, satu aja, kata Allah, satu aja. Takutnya kepada siapa? Istri dua. Ini istrinya pada satu, ini takutnya kepada siapa ini? Istri dua. Kalau bapak jawabannya takut sama istri, Ustaz, salah. Nggak boleh pakai alasan itu. Harus mencari lagi. Kalau cuma takut sama istri, nggak boleh pakai alasan. Dan terus ayatnya fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Orang yang istrinya satu adalah orang yang hati-hati. Ditambah lagi sama Pak Ketua, orang yang istiqomah ya. Bukan berarti orang yang istrinya satu, orang yang hati-hati, orang yang istrinya dua, orang yang pemberani. Semuanya baik kan? Hati-hati itu baik atau buruk? Baik. Pemberani itu baik atau buruk? Baik. Gak ada jeleknya semuanya. Orang Allah ridho dalam Al-Quran kok. Maka kalau ada yang menikah dua, jangan dicaci. Menikah tiga, jangan dimaki. Menikah empat, jangan dibenci. Menikah lima, jangan dibully. Semua bagus. Masalahnya di yang duduk di sini ada nggak yang sudah menikah lebih dari satu? Ada. Ini rata-rata semua orang yang hati-hati semua, nggak ada yang pemberani semua. Nggak boleh dihina Pak, nikah lebih dari satu. Nggak boleh dihina juga kalau menikah cuma satu. Ada dalam Al-Quran, nggak boleh kita bully. Semua baik. Satunya hati-hati, satunya Pemberani. Semua baik, jangan dibully. Ya. Saya ini sampai hari ini masih satu Pak. Kenapa? Karena hati. Saya sama kayak jenengan semua, hati-hati sekali. Saya punya teman ulama Pak, ulama, bayangkan, kiai. Suatu saat dia ngomong sama saya, Ustaz, saya ini ada masalah Ustaz. Kenapa? Kemarin saya cuma nanya sama istri saya, cuma nanya, Dek, menurut sampean pendapatnya bagaimana kalau saya menikah lagi? Masya Allah Ustaz, saya disemprot 1 bulan bertengkar gak selesai Ustaz. Ya Allah, 1 bulan ini cuma ngomong tok, nanya itu loh. Dari situ saya juga ambil pelajaran, saya gak bakalan ngomong sama istri saya daripada sebulan masalah gitu. Di embargo lagi. Iya, gak usah cari gara-gara. Lihat-lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau istri bapak masih fresh, masih sehat, apalagi sukanya ngomel, aduh lebih jangan Pak. Embargo. Saya kira itu Pak ya. Habis ini kita ngobrol sambil ngopi sana. Ya, baiklah.